Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, ustadz ustazah, bapak ibu, adik-adik, jamaah mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah telah memberikan kekuatan, kesempatan sehingga malam hari ini kita tetap bisa melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan menuntaskan ibadah puasa. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun rumah saya tidak terlalu jauh dari mushola An-Nur, nampaknya memang baru malam hari ini saya ditakdirkan dijadwalkan untuk bertemu Bapak Ibu yang ada di sini. Karena ini pertemuan pertama, maka saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Ya, tapi mungkin suara yang terdengar jawabannya dari Bapak-Bapak. Ya. Bapak Ibu masih ingat dengan nama kedua orang tua kita, nama ayah dan ibu kita, masih ingat ya? Dan kita masih selalu menyebut dalam doa, betul Bapak Ibu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah Bapak Ibu juga masih ingat nama ayah ibu dari kedua orang tua kita? Atau kakek, nenek kita? Masih ingat ya? Masih kita sebut dalam doa ya? Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak Ibu masih ingat ayah ibu dari kakek dan nenek kita? Mulai sedikit jawabannya ya. Nah, ketika ditanya Mbah Buyut kita sudah mulai bertanya-tanya siapa namanya. Apakah Bapak Ibu juga tahu nama ayah ibu dari Mbah Buyut kita? Mulai gelap ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti seperti itulah ya anak turun kita. Anak kita yang kita didik, yang kita kasih warisan dari apa yang kita kumpulkan di dunia ini, boleh jadi mereka adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kita suatu saat almarhum ayah atau almarhumah ibunya. Apakah kemudian bisa dijamin cucu-cucu kita adalah cucu yang mendoakan almarhum kakek atau almarhumah neneknya? Apakah kelak cicit-cicit kita juga adalah cicit yang mendoakan almarhum buyutnya? Jadi ketika tadi kita naik ke atas ke leluhur kita, itu sebagai tolok ukur kapan Bapak Ibu doa mengalir dari anak turun kita itu akan kadaluarsa. Sehingga kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salis. Jadi terputus segala amal anak Adam kecuali pada 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatan jariyah. Yang kedua adalah au ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ula. Kalau kita membangun portofolio amal hanya yang ketiga, mengumpulkan aset-aset di dunia, ya. Katakanlah aset-aset itu kita peroleh dengan cara yang halal dan thayyib. Sebab kalau tidak dengan cara-cara yang halal dan thayyib, sampai menumpuk aset kekayaan yang luar biasa jauh di nalar manusia, ternyata kemudian menghasilkan anak-anak yang kemudian membuat orang tuanya juga menjadi kalang kabut sekarang.
Saat ini banyak memang ya di Indonesia contoh-contoh orang-orang yang diberi amanah kebetulan menjadi pejabat tidak sedang baik-baik. Anaknya tidak bisa menjadi contoh, dan dari kasus anaknya itulah kemudian terbuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita berpikir apakah aset yang kita tanam di dunia ini nanti 100% akan kita wariskan kepada ahli waris kita? Apakah bermanfaat ketika seluruh aset benar-benar kita berikan kepada ahli waris kita, atau kita mulai memikirkan ada portofolio investasi akhirat? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu di dalam Islam ada kewajiban zakat. Namun juga kemudian ada yang disebut sebagai sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib adalah zakat. Kalau sedekah sunnah ini adalah salah satunya adalah sedekah jariyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Islam memberikan panduan dengan sangat indah dari Bapak Ibu yang kita dapatkan dari penghasilan yang kita peroleh setiap harinya itu. Kemudian kita infakkan, kita belanjakan kemana saja. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan di dalam surat Al-Baqarah, nanti bisa dilihat Bapak Ibu di 215. Ketika ada orang bertanya, kepada siapa saja ini hasil-hasil aset saya ini saya belanjakan, maka Allah memberikan panduan kul ma anfaqtum min khair. Jadi kalau kita mau membelanjakan, mau menginfakkan, Bapak Ibu, berikanlah atau belanjakanlah atau infakkanlah dari yang terbaik. Jadi kalau tadi ada kotak infak lewat, maka kita masukkan yang terbaik. Nah, kita buka dompet kita, kemudian ada beberapa warna uang. Biasanya ada berapa warna, Bapak Ibu? 3 warna ya, mantap. Merah, biru, paling kecil hijau. Ya. Nah, jarang yang buka itu isinya abu-abu, coklat, ungu. Ya. Nah, kecuali tanggal 2, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita coba saja anak kita, ini dompet ayah, atau ini dompet ibu. Kemudian ketika ada kotak infak, silahkan buka. Ambil 1 lembar yang terbaik. Ternyata anak kita ngambil warna merah. Kita langsung istighfar, astagfirullah. Ini benar-benar istighfar untuk kita ya. Takajui kata orang kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada cerita ya. Ada cerita di mana ya, ketika uang abu-abu dan uang merah ini ketemu. Mereka suatu saat bertemu, Bapak Ibu ya, reuni katakan begitu ya. Kebetulan nomor serinya sama, hampir sama ya. Uang merah, kamu jalan-jalan kemana saja ini selama ini? Kok kayaknya badanmu bersih gitu ya? Ya, bersih gitu ya. Ya, saya jalan-jalan di kasir ya. Di kasir, di mall, di kafe, itu jalan-jalannya uang merah. Kemudian ditanya, lah kalau kamu kemana aja? Uang abu-abu, uang pedang gitu kan? Saya jalannya di masjid. Dia lebih banyak jalan di masjid ya, di tempat parkir dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ketika kita masih berpikir harta yang kita miliki ini mengikat kita, sungguh-sungguh bukan kita yang bebas membelanjakan uang kita. Seharusnya ketika kita punya uang ini kita yang berkuasa atas uang ini. Tetapi yang salah, uang yang kita cari, uang sudah kita dapatkan, uang masuk dompet kita, uang pula yang ngatur kehidupan kita. Bahkan uang pula yang mengatur urusan akhirat kita. Alhamdulillah minta. Karena itu Bapak Ibu, lepaskanlah uang itu. Berat memang pertama-pertamanya ya. Coba Bapak Ibu ketika kotak infak lewat ya, uang merah lagi. Hari kedua uang merah lagi. Hari ke-7 udah mikir 700.000. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa 700.000 itu dikalikan 10, dikalikan 7, dikalikan 100, kemudian dikalikan min haitsu la yahtasib, itu udah luar biasa Bapak Ibu. Itulah investasi yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita berpikir, rupa-rupanya memang uang ini tidak harus kita wariskan kepada waris kita semuanya. Bahkan Bapak Ibu, ada orang yang berani berwakaf, bukan lagi infak, bukan lagi sedekah. Bapak Ibu, kalau zakat paling mentok berapa persen?
2,5% pun pakai debat. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya mau bertanya, siapa hari ini yang tidak makan? Semuanya makan ya, Bapak Ibu. Saya pun makan tadi, saya juga makan, saya minum. Nah, kita makan dan kita minum itu oleh Allah diberikan paduan. Apa yang kita makan, yang kita minum, halalan thayyibah. Yang halal pun belum tentu thayyib, Bapak Ibu. Contohnya, ketika bulan puasa, kadang-kadang kita mendapatkan undangan untuk berbuka puasa dan kebetulan tempatnya di seafood. Di situ ada ketam, ya. Di situ ada gonggong, di situ ada sotong, ya. Kemudian sopnya pun pakai telur puyuh. Kemudian kerupuknya pakai emping melinjo. Itu kan makanan-makanan yang lezat, yang memang bisa membuat asam urat kita turun, Bapak Ibu. Saya kalau makan itu semuanya asam urat langsung turun ke kaki. Jalannya agak repot itu. Itu langsung turun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, katakanlah kita sudah makan yang halal dan thayyib. Apakah dijamin dalam 1 pekan, dalam 1 bulan yang kita makan itu benar-benar makanan yang halal semuanya? Ada kalanya mungkin kita sedang jajan di luar dan seterusnya, kita nggak bisa mengontrol mereka mengolahnya dengan cara-cara yang memenuhi syariat atau tidak. Kita beli daging, kita juga nggak tahu daging ini disembelih atas nama Allah atau tidak. Tetapi itu sudah terlanjur kita makan, Bapak Ibu. Berarti kalau makanan yang sudah kita makan kan akan menjadi darah daging kita, akan menjadi jiwa kita, Bapak Ibu. Terus bagaimana membersihkan ketika ada yang sudah menjadi darah dan daging dan itu sesungguhnya kotor karena dari yang haram? Apakah perlu kita teteskan darah kita? Apakah perlu kita ambil sedikit daging dari kita? Maka Allah memberikan kemudahan, Bapak Ibu. Setiap akhir Ramadan dari apa yang biasa Bapak konsumsi, ya, terutama bahan makanan pokok, beras, kurma, maka Bapak Ibu bayarkan zakat fitrah dari apa yang biasa kita makan. Itulah untuk membersihkan jiwa kita, maka itulah yang disebut zakatul fitrah. Sehingga Bapak Ibu aman 1 tahun bersihkan, 1 tahun bersihkan. Bagaimana dengan harta kita, zakat mal kita? Ibu-ibu dengarnya zakat mal ya, jangan sampai mall. Biasanya bapak-bapak dengarnya mal, tapi sampai di sana kan ada tembok, jadi mall. Zakat mal. Zakat mal ini ngitungnya gampang, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki harta yang tersimpan, bisa berupa deposito, bisa berupa tabungan, bisa berupa saham, bisa berupa perhiasan, bisa berupa logam mulia dan seterusnya. Itu kita hitung semuanya, Bapak Ibu. Dalam 1 tahun sudah mengendap, itu kita sebut sebagai masa haulnya. Batas nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas. Ya, kalau emas sekarang sedang mahal, 85 juta, alhamdulillah batasnya naik, jadi nggak bayar zakat. Nah, Bapak Ibu, begitu sudah tahu jumlahnya, tinggal dikalikan 2,5%. Ngitungnya gampang, tapi mengeluarkannya yang susah. Ya. Karena itu Bapak Ibu, negara nggak mau rugi. Negara itu ketika ada pajak penghasilan, dia nggak mau setahun baru dibayarkan, karena berat kita mau bayar. Coba Bapak Ibu di Tiban Koperasi ini sudah bayar BTO atau belum? Sebagian kan terasa kemarin, ternyata lumayan juga kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru bayar BTO, apa-apa kita tuh dipajak. Rumah bayar pajak, mobil bayar pajak, punya penghasilan bayar pajak. Ya. Nah, Bapak Ibu, apapun dipajaki di negara ini, termasuk penghasilan kita, pun kita tunduk, pun kita taat, walaupun terpaksa. Andai kita terpaksa bayar zakat, Bapak Ibu, luar biasa kan, terpaksa masuk surga juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mungkin ibadah itu dimulai dari dipaksa. Tapi lama-lama ya udahlah, ikhlaskan saja. Akhirnya ikhlasnya pun terpaksa ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka lepaskanlah itu semuanya lillahi ta'ala, sehingga hati kita itu menjadi lapang, harta itu ada di tangan, tapi mudah kita lepaskan untuk kebaikan kepada orang lain, dan Allah akan memberikan ganti. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah
fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu nanti lihat di Al-Baqarah 245. Barang siapa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka pinjaman itu akan dilipat gandakan pengembaliannya. Jadi dulu salah ada orang-orang menggandakan uang ke Dimas Kiai Kanjeng. Itu salah besar gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melipat gandakan uang, itu petunjuknya ada ya. Ini saya buat KPA-nya Bapak Ibu, saya beri bocorannya ya. Di Al-Baqarah 245 itu ada cara melipat gandakan uang Bapak Ibu. Ya. Itu cara melipat gandakan uang. Kalau cara mengetes uang itu asli atau tidak, tunjukkan kepada saya. Kalau saya ambil itu asli. Ya. Nah, itu kalau ngetes asli dan tidak. Tapi kalau kita pengen melipat gandakan uang, ada kotak infak lewat, masukkan 100.000, insya Allah akan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah memberikan janji yang luar biasa. Janji itu ada di dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dengan ringannya dia berinfak, bersedekah, dan dia yakin mendapatkan pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka tipikal orang-orang seperti ini di dalam kehidupannya Bapak Ibu akan diberi kemudahan-kemudahan. Mudah mendidik anak, mudah komunikasi suami istri, mudah di dalam berkomunikasi kepada tetangga, mudah di dalam berkarir, mudah di dalam berbisnis, mudah di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diamanahkan padanya. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang-orang yang bakhil, kebalikan dari orang-orang yang bertakwa, enggan berinfak, enggan bersedekah, dan dia mendustakan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang jenis kedua ini dijamin oleh Allah mendapatkan kerumitan-kerumitan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka semoga dengan puasa ini kita kemudian dilatih untuk senantiasa beribadah ikhlas lillahi ta'ala, kemudian makin bersemangat di dalam berinfak, tidak ngitung-ngitung lagi di dalam berinfak, karena biarlah Allah yang maha menghitung. Dan yakinlah janji Allah itu Allah yang akan mengembalikan semuanya dengan berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu, inilah kuliah 7 menit lebih sedikit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.